Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak dan adik-adik semuanya, salam pramuka. Nah, kita ketemu lagi dengan saya Haji Ojib. Dalam video ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan bagi teman-teman yang pemeluk agama Islam. Semoga di akhir Ramadan kita bisa meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada video ini sengaja kami buat untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kakak-kakak pembina maupun pelatih. Yaitu yang pertama, misalnya selama bulan suci Ramadan, kegiatan latihan kita apakah libur atau tetap berlanjut? Nah, kalau tetap berlanjut, kira-kira materi apa yang cocok untuk mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan? Nah, berikut ini kami akan berikan beberapa solusi dan alternatif sehingga kakak-kakak bisa memanfaatkan dengan baik sesuai dengan kondisi dan situasi di tempat kakak-kakak dan adik-adik berada. Sebelumnya yang belum subscribe, silakan subscribe, berikan like, serta meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah ada. Dan saya minta share pada teman-teman kita sehingga siapa tahu bagi mereka video ini sangat bermanfaat. Nah, tetap di Haji Ojib. Nah, adik-adik dan kakak-kakak pembina dan pelatih, sebenarnya selama bulan suci Ramadan, saran saya kegiatan kita, latihan kepramukaan tidaklah libur, tidaklah off. Maka justru malah kita manfaatkan selama bulan suci Ramadan, latihan kepramukaan kita adalah mendukung ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Nah, sebenarnya banyak kesempatan yang kita pilih agar mengisi kegiatan bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah materi di dalam SKU Penggalang ini misalnya. Nah, di dalam SKU Penggalang, ramu nomor 4 misalnya, ini nomor 4, bagi yang beragama Islam adalah hafal 5 macam doa harian serta 5 macam surat-surat pendek. Nah, ini kesempatan selama bulan suci Ramadan kita isi dengan kegiatan yang nuansa keagamaan, sehingga pencapaian SKU untuk menuju pencapaian SKU Pramuka Garuda bisa lebih cepat dan lebih menarik serta lebih menantang. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, bisa kita isi kegiatan-kegiatan yang mendukung amaliyah selama bulan suci Ramadan, misalnya berinfak, bersedekah kepada teman-teman warga kita yang memang sangat membutuhkan. Selanjutnya, mendengarkan tausiah-tausiah, kajian-kajian agama di video, di aplikasi lain, di YouTube, serta lain sebagainya. Bisa kita diskusikan di situ bersama adik-adik. Nah, selanjutnya juga bisa kita latih membuat, menggunakan berbagai aplikasi teknologi informasi. Misalnya menggunakan HP, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah ucapan selamat Idul Fitri. Nah, jadi adik-adik akan senang gitu. Kita manfaatkan bulan suci Ramadan untuk belajar lebih banyak lagi. Cuma kita pilih kegiatan-kegiatan memang yang tidak banyak menguras tenaga fisik di lapangan. Nah, kita menyesuaikan agar 9 unsur metode kepramukaan itu tetap bisa kita laksanakan untuk membingkai kegiatan kita selama bulan suci Ramadan. Nah, sekali lagi itu mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman. Nah, contoh konkretnya ada di video berikutnya ini, yaitu bagaimana nyusun program selama bulan suci Ramadan. Nah, jika kakak-kakak membutuhkan informasi, silakan japri ke nomor saya ini. Kita bisa sharing, bisa saling mengisi program-program kegiatan latihan kepramukaan kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Ya, sekali lagi ada di sini. Kita bisa sharing. Dan jangan lupa nanti share pada teman-teman kita yang membutuhkan. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, inilah solusi kegiatan latihan pramuka selama bulan suci Ramadan. Nah, ini kita buat selama 1 bulan, yaitu mulai minggu ke-1, 2, 3, dan 4. Ini kita buat program bulanan dulu ya. Jadi sekali lagi dari program setahun, semester, kemudian di breakdown lagi menjadi program selama 1 bulan.
Nah, khususnya di bulan Ramadan, tepatnya bulan Maret 2025. Misalnya ini, minggu pertama, yaitu rapat musyawarah penentuan kegiatan bulan Ramadan. Yang kedua, pembinaan, pemantapan, dan penguatan pencapaian SKU, Penggalang, Ramu, Rakit, dan Terap nomor 1, 2, 3, 4 melalui kegiatan belajar membaca Al-Quran bagi yang belum lancar atau kita belajar menghafal surat-surat pendek dan doa-doa harian. Terus khatmil Quran bagi yang sudah lancar. Kan peserta kita ada yang sudah lancar, ada yang belum membaca kitab suci Al-Quran, ada yang belum lancar. Nah, kita bedakan di sini. Yang pertama masih belajar menghafal surat-surat pendek misalnya dan doa-doa harian yang sudah khatmil Quran. Kemudian di akhir kegiatan mendengarkan ini ceramah atau tausiah Ramadan tentang tata cara puasa dan amalan-amalan bulan suci Ramadan serta belajar tata cara mandi wajib. Ini ada di SKU Ramu nomor 4. Kemudian jangan lupa di akhir kegiatan berikan motivasi bagi peserta kita untuk menempuh ujian SKU maupun SKK. Sekali lagi jangan lupa menempuh ujian SKU dan SKK itu adik-adik harus kita motivasi, kita sarankan, ya. Kita ingatkan berkali-kali. Itu minggu pertama. Dari program setahun ini, kemudian nanti kita buat RM-nya, rencana membinanya. Ya, jadi nanti ada pada bagian kedua adalah bagaimana membuat rencana membinanya selama bulan suci Ramadan. Sekarang minggu kedua. Misalnya belajar sejarah Nabi dan menceritakan kembali. Kemudian belajar bersedekah dengan mengunjungi dan memberikan santunan kepada warga yang kurang mampu. Berbagi takjil sederhana ke masjid yang dekat rumah maupun dekat gugus depan maupun warga yang memang kurang mampu. Kemudian diadakan acara berbuka bersama teman-teman dalam satu regu atau dalam udap. Jangan lupa pada saat itu juga dimotivasi untuk menempuh ujian SKU maupun SKK. Kemudian minggu ketiga mendengarkan tausiah tentang hikmah puasa dan berpuasa yang benar, serta belajar menjadi imam dalam sholat berjamaah, serta menjadi pemimpin doa-doa harian. Terus kemudian bisa juga bakti sosial, membersihkan masjid atau musola yang dekat tempat tinggal atau gugus depan, berbagi takjil di dekat rumah atau dekat gugus depan kita. Jangan lupa menempuh ujian SKU dan SKK. Demikian pula minggu terakhir, minggu yang keempat. Pada prinsipnya adalah pembinaan, pemantapan, dan penguatan pencapaian SKU. Mendengarkan tausiah dengan materi zakat, infak, dan sodako. Kemudian yang lebih menarik lagi ini, adik-adik kita ajak belajar bersama membuat flyer dengan aplikasi sederhana, membuat ucapan selamat Idul Fitri ke teman atau keluarga. Kemudian kita ajak mereka ziarah ke makam orang tua, keluarga, atau para aulia yang terdekat dengan tempat tinggal atau tempat gugus depan kita. Jangan lupa adik didorong dimotivasi untuk menempuh SKU dan SKK. Ini program bulanan kita. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana rencana membinanya. Nah, untuk rencana membina, saya mencoba membuat berupa tabel. Ya, misalnya dimulai pada pukul 15. Itu diawali dengan apel atau bukan apel ya sebenarnya, upacara pembukaan latihan. Ya, upacara pembukaan latihan. Namun dirasa jika itu keberatan atau berdampak pada panas dan sebagainya, bisa dibuat apel. Ya, ini sasarannya adalah untuk patriotisme dan kedisiplinan. Alat kelengkapannya apa? Buku daftar hadir. Petugasnya siapa? Pembina, pratama, dan pembaca dasar dharma. Ada selingan apa? Keterangan ada di halaman. Pertama di halaman. Kemudian kita ajak mereka sholat asar berjamaah. Sasarannya adalah dari siswa pada spiritualnya. Pakaian dan alat sholat itu perlengkapannya. Petugasnya imam dari kakak pembina. Nah, demikian acara berikutnya adalah acara inti. Belajar membaca Al-Quran, menghafal surat-surat pendek dan doa-doa harian khatmil Quran bagi yang sudah mampu. Mendengarkan tausiah tentang tata cara puasa dan tata cara mandi wajib. Nah, ini RM-nya. Kemudian di akhir jangan lupa ujian SKU maupun SKK. Kemudian apel penutupan. Nah, inilah dengan skenario kita seperti ini. Setiap kali pertemuan kita membuat rencana membina seperti ini, maka latihan kita menjadi lebih fokus, lebih menarik, serta lebih menyenangkan. Jadi jangan lupa kakak-kakak setiap kali
latihan bersama peserta didik dalam bidang kepramukaan, jangan lupa membuat skenario singkat seperti ini. Nah, ini minggu pertama, kemudian minggu kedua. Nah, demikian seterusnya ya. Minggu ketiga juga sudah ada di sini, dan minggu keempat. Nah, ini adalah yang pernah saya lakukan. Ya, ini solusi mengatasi kebingungan membuat latihan itu acaranya apa selama bulan suci Ramadan. Nah, bagi yang membutuhkan, silahkan japri ke nomor saya yang tadi sudah ada. Ya, jangan lupa kita saling sharing, saling berbagi pengalaman bagaimana memanfaatkan bulan suci Ramadan tetap dengan latihan pramuka, namun semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sesuai dengan agama yang dipeluk masing-masing peserta didik. Ayo tetap giat berlatih bagi peserta didik, giat membina dan melatih bagi kakak pelatih dan kakak pembina. Jangan lupa buat program yang jelas agar kegiatan kita menarik, menantang, serta menyenangkan dari peserta didik. Serta pencapaian SKU didorong supaya lebih cepat mencapai Pramuka Garuda. Salam Pramuka. Itulah saran-saran saya, solusi-solusi saya yang bisa digunakan disesuaikan dengan kondisi situasi gugus depan kakak-kakak berada. Yang pasti upayakan selama kegiatan Ramadan tidak libur, tapi memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui kegiatan-kegiatan kepramukaan kita. Tetap dikemas dalam 9 unsur metode kepramukaan kita. Selamat berlatih buat adik-adikku semuanya. Selamat melatih bagi kakak pelatih maupun selamat membina pada kakak-kakak pembina. Tetap di salam pramuka, tetap semangat.